Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita mendengarkan di pagi hari ini, Ulangan 8 ayat 7 sampai dengan 18. Jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Allah menginginkan mereka tidak melupakan kebaikan-kebaikannya. Mereka mengingat anugerah dan kebaikan Tuhan bagi mereka. Maka di dalam Ulangan yang tertulis di dalam 8 ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang engkau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan saat ini kita akan merenungkan beberapa hal. Pertama, peristiwa ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kedua, selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Pakaian mereka tidak buruk di tubuh mereka dan kaki mereka tidak menjadi bengkak. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Yang tertulis dari ayat 4. Dalam hal ini, kalau kita lanjutkan dengan yang ketiga, Tuhan menyediakan kebutuhan bangsa Israel. Kalau kita ikutin tadi ayat yang kita baca, bisa kita lihat bahwa di Keluaran 16:4 mengatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu setiap hari. Allah memberikan mereka manna, ya kita sama-sama baca, dan burung puyuh sebagai tanda rahmat dan anugerah Allah bagi mereka. Keempat, yang perlu kita tahu bahwa Allah melindungi mereka selama melintasi padang gurun yang besar dan dahsyat, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanah yang gersang, yang tidak ada air. Dan kemudian Allah memberikan mereka air. Yang kedua yang perlu kita tahu, mengapa bangsa Israel harus mengingat semua peristiwa-peristiwa yang mereka alami sebelumnya. Di sini ditekankan, pertama, untuk mengajarkan kepada bangsa Israel supaya mereka menjadi bangsa yang rendah hati. Ya, mengapa bangsa Israel harus mengingat semua peristiwa-peristiwa apa yang mereka alami dari perjalanan dari Mesir sampai kedatangan di gurun pasir. Pertama, untuk mengajarkan kepada bangsa Israel supaya mereka menjadi bangsa yang rendah hati. Ya, Allah selalu memelihara mereka dan menyediakan sandang pangan untuk mereka, sehingga selama 40 tahun itu bangsa Israel tidak mengalami kekurangan. Apa yang kita baca ayat tadi sungguh luar biasa. Allah memperhatikan kesehatan umat Israel. Bisa kita lihat tadi, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun mengelilingi padang gurun. Allah menyediakan, mencukupkan kebutuhan jasmani mereka. Kedua, supaya bangsa Israel tidak melupakan Tuhan, tetapi selalu bersandar kepada Tuhan. Supaya bangsa Israel tidak melupakan Tuhan, tetapi selalu bersandar kepada Tuhan. Di ayat 11 kita baca, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Karena kita lihat apa yang diperingatkan oleh firman Tuhan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kita dalam bekerja, berpikir, berencana, berkata-kata dalam kehidupan rumah tangga, di segala aspek kehidupan bangsa Israel bisa kita lihat. Tuhan mengingatkan mereka. Yang ketiga, supaya bangsa Israel tidak melupakan Tuhan dan anugerahnya. Ayat 18 bisa kita baca tadi, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikatkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sebab segala mereka yang memiliki seperti kekuasaan, kekuatan, kekayaan adalah pemberian Allah bagi mereka. Jangan mereka memegangkan diri di dalam semuanya itu. Ini ingatan yang harus diingatkan kepada bangsa Israel, bagaimana mereka tetap penyertaan Tuhan di dalam perjalanan dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Apa yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang ayat yang kita baca pada hari ini? Tadi disampaikan kepada bangsa Israel. Kita hubungkan dengan kehidupan kita saat ini. Yaitu apa penerapannya bagi kita orang percaya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, Allah menginginkan agar setiap saat kita orang percaya
berjalan bersama Dia dengan penuh kasih kerendahan hati di dalam segala aspek kehidupan kita. Di Ulangan 8 ayat 17 mengatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Artinya, di dalam kesulitan apapun kehidupan kita alami, Tuhan ingin agar kita dapat mengenal pribadinya. Ya, sudah diingatkan tadi bagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Begitu Tuhan dalam penyertaan mereka, segala sesuatu mereka dapatkan oleh karena penyertaan Tuhan. Melalui itu, maka mereka diingatkan, ingatlah Tuhan Allahmu. Engkau bisa sampai ke tanah perjanjian Allah karena penyertaannya. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Tadi sudah disampaikan bahwa dalam kesulitan kehidupan apa yang mau kita alami dalam hidup ini, Tuhan ingin agar kita dapat mengenal pribadinya dan menikmati kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Itu hal yang sungguh luar biasa. Dalam kesulitan apapun dalam kehidupan kita alami, ya, kita lihat bangsa Israel, mereka penuh kesulitan di dalam perjalanan. Tapi mereka disertai Tuhan, mereka diberikan apa yang mereka inginkan. Karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Harus digarisbawahi. Sesuai dengan inginkan Tuhan. Kalau hanya keinginan manusia, berarti hanya kekuatannya. Tetapi inilah sesuai, keinginan kita sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Keinginkan oleh yang orang Israel sesuai dengan inginkan Tuhan. Maka kita berikan mereka apa yang mereka mintakan. Demikian juga kita. Dalam kesulitan apapun dalam hidup kita, Tuhan ingin agar kita dapat mengenal siapa sebenarnya yang ada di hidup kita. Siapa sebenarnya pribadinya yang ada dalam hidup kita. Artinya kita dapat menikmati kasih-Nya. Kita dapat menikmati kasih-Nya yang tak berkesudahan. Yang telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, bisa kita baca di Roma 5 ayat 5. Jadi kasih-Nya yang telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih-Nya itu di mana-mana lagi. Sudah berada di hati kita. Telah dicurahkan. Kita harus imanin itu. Ya, Tuhan ingin kita bisa mengalami kasih-Nya. Tuhan ingin kita mengalami kasih-Nya tanpa syarat. Ya, kasih-Nya yang tanpa syarat dan memakai kita untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Sesuai dengan perintah-Nya. Sederhana Bapak Ibu. Jangan kita bingung-bingung lagi tentang pemahaman ini. Kasih-Nya telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus melalui kasih karunia-Nya. Tuhan menginginkan bahwa kasih-Nya yang begitu besar yang tidak berkesudahan melalui kita bisa membagikannya kepada orang-orang yang sesuai dengan perintah-Nya, perintah barunya. Yohanes 13 ayat 34. Apa itu perintah barunya? Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, kasihilah sesamamu seperti silakan. Seperti saya telah mengasihi dirimu, telah mengasihi engkau. Itu di masa Yesus sebelum di kayu salib. Engkau seperti mengasihi diri sendiri, holong mangalah holong doai. Aku mengasihi engkau karena supaya aku mendapat kasih dari engkau. Sebelum Yesus mati di kayu salib. Itu perkataannya kepada murid-muridnya. Itu berbicara tentang Taurat yang belum digenapi. Taurat telah digenapi di kayu salib. Selesai semua. Dia mati untuk menyelamatkan kita. Dia mati karena mengasihi kita. Maka dikatakan perintah baru. Ya, Yohanes 13 ayat 4. Berarti ada perintah lama. Perintah lama yang tadi. Kasihlah seperti saya seperti mengasihi diriku sendiri. Itu perintah lama. Makanya muncul perintah baru Yohanes 13 ayat 4. Kasihlah sesamamu seperti
Saya telah mengasihi dirimu. Yesus telah mengasihi diri kita. Telah diselesaikan di kayu salib. Dong masalah saya. Langa dong marutang behita. Ulang lalak menuntuti behita. Dia do Yesus. Langa dong be. Dong mai bagas dirita. Dia telah di dalam hati kita. Roma 5:5. Kasihnya telah dicurahkan ke dalam hati kita. Oleh Roh Kudus. Oleh karena kasih karunia-Nya. Jadi jangan kita cari-cari lagi kasihnya. Halo. Lalu bitau dulu. Dulu martibang do. Dia sudah berada di hidup kita. Mari kita nikmatin. Rest in Christ. Nikmatin. Dia sudah berada dalam hidup kita. Ulang lalak be hosa-hosaon. Kenapa? Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Karena Roh Kudus berada di hidup kita. Secara roh ya, secara kejiwaan lain lagi cerita. Karena kita masih punya jiwa, punya perasaan, punya pikiran. Kadang ini yang mengerajai hidup kita. Roh Kudus itu kadang-kadang, makanya kadang-kadang mengangkat orang, Roh Kudus, turunlah engkau, turunlah dinai be, enak benai wana atas sama. Roh Kudus sudah di dalam hati kita, mari kita nikmatin. Segala sesuatunya, dia bekerja melalui hidup kita. Kasihnya kepada kita, ya, tadi kan sudah dicurahkan. Kasihnya kepada kita yang menjadi motivator, dasar hidup kita. Ya, kasihnya lah yang menjadi dasar kehidupan kita. Kasihnya lah yang mendorong kita hidup senantiasa tetap bersyukur dan penuh dengan sukacita. Jadi ulang lalai bersungguh-sungguh behita. Kasihnya yang bekerja melalui hidup kita yang telah dicurahkan dari hidup kita, Roma 5:5. Dia yang bekerja melalui kehidupan insani kita. Lak kita bimar horja. Galatia 2:20. Aku hidup, tapi bukan lagi aku hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita bimar horja bagas diri, tapi Bapak Inang, kita imani. 2 Korintus 5:7. Hidupku adalah hidup karena iman, bukan karena melihat. Iman kita senantiasa menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, sekali lagi saya katakan, kasihnya kepada kita yang menjadi motivator. Dasar kehidupan kita. Kasihnya lah yang mendorong kita hidup senantiasa bersyukur dan penuh sukacita. Karena kita tidak memiliki kekuatan diri sendiri untuk mengubah cara hidup kita. Langalan digugut tabe. Langalan digugut tah hita boy dasijon. Bukan karena kekuatan kita tadi bagus-bagus menyanyi, ya Bapak Ibu. Tetapi karena Dia yang bekerja melalui hidup kita. Ya, saya lihat ada merah, ada kuning, ada putih. Kenapa? Itu menunjukkan sukacita kita bersama Dia. Maka pernah saya katakan, kita datang ke gereja bukan untuk mencari Dia lagi, enggak. Celebration. Puji Tuhan. Halo, ngapain kita cari-cari lagi Dia memang dari hati kita? Jadi mari dia dalam gereja, bersukacita bersama. Celebration, menyatakan, luar biasa Bapakku di sorga. Saya bisa gini, saya bisa gini, saya bisa gini. Oleh karena kasihnya di dalam hidup saya. Maka saya katakan tadi, nikmatinlah hidup itu bersama dengan Dia. Bagaimana menikmatinya? Imanin. Firman Tuhan lo mengatakan ini, bukan situasi Yesus Girsang. Firman-Nya. Luar biasa. Langa dong be sungguh-sungguh be. Sungguh-sungguh pagi siang sebelum matahari tenggelam. Kembali ke jalan yang benar. Kenai do Bapak Inang? Unang lala ibu sapya sukut haduan. Lala do dom. Firman Tuhan dibacain terus hari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi ingin saya sampaikan lagi bahwa kasihnya yang kita menjadi motivasi dalam hidup kita. Yang menjadi dasar dalam hidup kita. Langalah digugut tapi karena kasihnya yang bekerja melalui hidup kita. Sehingga kita tetap hidup penuh dengan sukacita, bersyukur. Apapun kejadian kita. Pernah saya dengar pula, situalisius, boy ba na makatay sonay, benang ngadong ibanay. Ang hanamyo sonahama. Nah itu keteng tadi,
Kenapa? Kita bukan bicara iman lagi, bicara ahan atau tongkor. Keluar mata-hata, setongkor jubah kan? Bicara iman berada di dalam hidup kita. Tidak ada bicara materi lagi. Walaupun materi dalam hidup kita perlu, tapi Roh Kudus yang telah bekerja dalam kita, kita tetap senantiasa bersyukur. Apapun keberadaan diri kita, tetap kita bersuka cita. Sering saya kasih contoh-contoh, bukan segalanya. Tetapi iman kita berkata, terpuji Matuhata, puji Tuhan, puji Tuhan. Datang ke gereja ini, kenapa? Menyatakan terpujilah Tuhan. Langal patu dua asa saya pajumpa kami dok keluarga ku gereja do boy perjumpa kami. Halo, gereja do boy patu baju kon na jenges. Silakan. Tapi yang utama adalah celebration. Menyatakan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa sampai saat ini menjalani kehidupan kita penuh dengan sukacita. Halang sukacita ta do roh ita gerejon. Angkol ala do buita songona murung lalu gerejon. Ngasalah tempat di tahun. Lagi gereja, karena gereja itu adalah tempat pertemuan kita menyatakan sukacita bersama dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Jadi pulang dari gereja lebih sukacita lagi. Mau datang aja udah sukacita, apalagi pulang. Oh, jangan ditanya. Maka saya katakan nikmatinlah. Rest in Christ. Dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa-siapa yang duduk di sebelah kanan? Para pejabat. Pasti orang yang betul-betul telah menyelesaikan kerjanya dengan baik. Siapa itu? Yesus. Itu masalah selesai banyak kerjanya. Ila Bapa ini. Di kayu salib. Duduklah di sebelah kanan Allah Bapa. Nikmatinlah keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Jadi kita perlu mengubah. Ya bagaimana kita bisa menikmati kasih Tuhan yang telah berada di dalam hidup kita. Roma 5:5. Mari kita mengubah cara. Anggo bahasa-bahasa semalungun ini mindset atau paradigma. Bagaimana kita perlu mengubah cara kita untuk dapat mengerti akan begitu dahsyatnya kasih yang Allah miliki bagi kita. Ya, kita harus mau mengubah cara berpikir kita untuk dapat mengerti akan begitu dahsyatnya kasih yang Allah miliki bagi kita. Roma 2 ayat 4. Luar biasa. Di situ dikatakan untuk pertobatan. Di situ pertobatan kita bukan bertobat dari yang jahat dengan yang baik, enggak. Itu pertobatan bagi orang yang percaya. Ya, orang percaya masih suruh bertobat. Bertobat artinya di situ merubah cara berpikir kita. Soalnya dibagas nih lah holong nih ibagas diri tak bahana. Mari kita pahamin itu. Ulah kalian tuaku mengholong yaudo. Tidak sekedar itu. Makanya kita baca Roma 2 ayat 4. Apakah engkau mengangkat sepi? Anugerah yang kau berikan apa? Aku tak baca ayat naik. Udah sering saya katakan, aish. Sungguh namuruk di Tuhan toko bata. Maksudnya, kok angkat sepele kah? Begitu aku mati di kayu salib, so naik maholong muhubam, so naik do, sangat sepele ya pekupai. Kira-kira itulah kita disuruh bertobat. Berubah dong kau cara berpikirmu, bahwa aku begitu, nyawaku pun kehilang demi engkau. Bapa mengorbankan anaknya untuk demi kita. Sanksi dope kita hunai bata. Apakah masih sanksi kita kepada Tuhan bagaimana kasihnya kepada kita? Anaknya aja dikorbankan. Itu yang diingatkan pada Roma 2 ayat 4. Jadi kita perlu mengubah cara. Jadi saya katakan, mari kita merubah. Change your paradigm. Tukar cara berpikirmu tentang siapa rupanya Allah itu di dalam hidupmu. Siapa sebenarnya Yesus itu di dalam hidupmu? Begitu dahsyatnya holong nih. Kalau kita baca lagi di Mazmur, wah luar biasa. Pengakuan Daud. Tuhanku, macam-macam anggota bahasa di Mazmur mai, luar biasa. Artinya dia sudah merubah paradigmanya. Dia merasakan bagaimana kasihnya Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga keluarlah kata-katanya demikian. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kesulitan merupakan alat yang dipakai Tuhan untuk mengeluarkan secara maksimal
potensi talenta yang ada di dalam diri kita. Ya, sering sekali kesulitan merupakan alat, kesulitan yang kita alami merupakan alat yang dipakai Tuhan untuk mengeluarkan secara maksimal potensi ataupun talenta yang ada di dalam diri kita. Dalam setiap diri kita terdapat potensi yang besar, yang masih tersembunyi. Dan potensi itu ada saatnya hanya akan timbul, muncul secara maksimal ketika adanya tekanan kehidupan yang kita alami. Ya, potensi itu saatnya hanya akan timbul dan muncul secara maksimal ketika adanya tekanan kehidupan yang kita alami. Dengan perkataan lain, kesulitan adalah sebuah modal dan kandungan dari sebuah kehebatan yang Tuhan telah siapkan di dalam hidup kita. Orang macam-macam kita ini orang-orang pilihan. Ya, Efesus 1 ayat 4. Kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebarang be. Silakan pikir saya. Baca-baca. Iya. Berarti gue ini orang-orang pilihan. Firman Tuhan mengatakan ini. Telah disiapkannya semua dalam hidup kita. Efesus 1 ayat 3. Berkat rohani telah dikaruniakan bagi kita. Kita baca itu Efesus 1 ayat 3. Berkat rohani telah disediakan, telah dianugerahkan kepada kita. Apa itu berkat rohani? Pasti keselamatan, kebenaran, kesehatan, domba dianugerahkan. Maka saya katakan jangan kita cari-cari lagi kemana-mana. Sudah dianugerahkan berkat rohani. Berkat rohani yang ada di surga. Sederhana Bapak Ibu. Jadi ayat ini yang mengatakan bisa kita baca di 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, bahwa kehebatan itu ada dalam hidup kita. Doma itanopon, doma disemanyangkan dalam hidup kita. Cuman bagaimana itu timbul? Bagaimana kehebatan yang Tuhan tanamkan bagi kita bisa timbul? 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dengar telinga, apa yang tidak pernah terpikir dalam hati kita, semuanya disediakan kepada orang mereka yang mengasihinya. Bagaimana kita menyatakan bahwa aku mengasihimu Tuhan? Dari mana? Bapak Ibu, saya menandakan saya mengasihi Bapak kaya. Bagaimana caranya saya tunjukkan sama orang lain? Saya ikutin apa yang diberitakan Bapak saya. Bagaimana saya mengasihi Tuhan? Saya mengikuti perintahnya. Apa perintahnya tadi? Perintah baru? Yohanes 13 ayat 34. Bapak Enang? Kasihilah sesamamu seperti saya mengasihi dirimu. Titik. Kasih. Hanya 5 huruf loh. Pak pusing-pusing. Anak TK biar nak, kasih. Pasti dia tahu. Apa itu kasih? Sederhana ya Bapak Ibu? Luar biasa. Bagaimana itu kasih dalam hidup kita? Mari kita imanin. Langgalan di Golgota kita boleh mengasihi. Halani Roh Kudus adong ibagas dirita. Angkalan di Golgota do, kasih sih dai. Ya kan? Kalau kekuatan kita, kasihlah sesamamu seperti saya mengasihi dirimu. Saya kan? Tapi yang dimintakan adalah perintah baru. Yohanes 13 ayat 35. Kasihlah sesamamu seperti saya. Saya itu siapa? Yesus. Mengasihi dirimu. Jadi Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Dasar hidup kita, kasih yang ada dalam hidup kita. Untuk dapat melakukan sesuatu sesuai dengan yang diperintahkannya. Langkah di Golgota Bapak Inang. Kita imanin. Apapun yang kejadian dalam hidup kita. Karena kasihnya. Alan di banyak domar horja ibagas dirita. Buya jongjong ison langalan di gogoku. Langalan di malokku. Alan di holong di hubakku. Anggolang do. Si masih waldi disusai. Halo. Nah baru sanggaya tetek. Majajalin di baby do horja naik. Itu kehidupan kita masing-masing latar belakang beda-beda. Tapi halani holong nih. Boy hita paju Pak Jakarta. Nah serba-serbion. Langalan di Golgota. Itu yang kata firman Tuhan pada hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu. Maksudnya kasih itu kerjakanlah apa yang diinginkannya.
Amin Bapak Ibu? Halo, unang songona songgotak kita. Itu sudah kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu sehari-hari. Namun kadang-kadang kita, ay aham abon. Lala do songono kerjaku. Halo, ngaluja-luja songono do lalap. Nah, mulai bersungut-sungut kan. Orang yang percaya, orang yang beriman harus mau diproses. Tadi kan dikatakan tadi itu. Harus mau diproses. Dan jangan protes. Nah ini masalahnya. Mau diproses tapi lala memprotesi. Dia sudah tahu apa kebutuhan kita. Tidak usah kita minta kebutuhan kita. Ibu bahana do. Yang mau kita minta doakan adalah saudara kita. Hasomata. Siapa itu yang jauh, yang di luar diri kita. Kita nggak usah minta-minta lagi. Orang memang dia dalam hidup kita. Ibu itu doa apa kepentingan kita. Halo. Oh firman na pilang ikor jaon. So dia bana mangalian. Unang kapya. Mago kiko. Songona. Gulung pepe songona ha dape. Nagoyang-goyang dape. Cukup meho dah. Artinya damai sejahtera itu akan diberikan kepada kita. Dia peta merengan. Seng adong nahurang be. Luar biasa Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Halo, pulang dari sini sukacita. Halo, ngadomar oi da ijon sukacita madodingin kan nasyam. Judulnya ada yang judulnya, inang Mona Lisa. Apa? Cobalah judulnya aja sudah luar biasa. Jangan-jangan nggak ada tadi tahu judulnya nih. Padahal judulnya. Ya kita, ya itulah duniawi kita kan. Masih ada dunia loh ini ha. Masih sakit dicubit. Anggolangan masih dicubit on, nggak surga kita. Nanti. Setelah dijemput kita. Laka dong behasita be. Sukacita senantiasa. Makanya tadi lupa boleh. Tapi lalai lupa bahaya. Bapak Ibu ya. Mari kita imani Roh Kudus ada nomor hoja bagas dirita. Tetaplah kita bersama dengan dia. Lebih kurang dalam kehidupan kita wajar. Karena kita masih punya jiwa. Punya daging. Nanti kita sudah glorification. Tubuh kemuliaan. Rahmahita tertaga di surga. Ini doa kita. Sehingga apa yang dikatakan pada pagi hari ini. Yang terakhir keempat. Jangan melupakan Tuhan dan anugerahnya. Mazmur 103 ayat 2. Bagaimana Daud self-talk. Satu situ bahasa Simalungu dai. Berbicara di dalam hatinya. Saya berbicara dalam hati saya. Bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kenapa dia Daud mengatakan itu? Karena dia tahu bagaimana dia dikejar-kejar oleh Saul dari dulu. Bagaimana dia masuk ke sana, masuk kemari. Halo, secara kemanusiaan ngamago bana. Tapi dia merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Muncullah kata-kata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kenapa? Karena dia masih punya jiwa. Sebata jiwa itu ada error kan. Lala do maretong-etong, lala do marihali-hali. Maka dikatakan jiwaku, maka saya bilang self-talk. Dia berbicara kepada jiwanya, pujilah Tuhan, jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Maksudnya, aku situasi dan sekitar, undang lupa dia kebaikannya. Jiwaku lo ngomongin itu. Bayangin begitu dalamnya pemahaman dia tentang kasih Tuhan terhadap dirinya. Boleh dia tasawun apa pinang? Ya masih sip kita. Iman mengatakan kita, amin. Unang ragu-ragu, anggo ragu-ragu do mariete gereja on. Katanya celebration, tapi lala dong mengambang. Puji Tuhan. Nah, itu dah. Halo, sukacita mula kanon. Isang bikin namonang, unang kamai. Maka saya katakan ini, siap diproses, tapi jangan protes. Karena itu, aduh dah, tutori penokan, lakan, jengas ni hanami ni gerejon. Sampai dong madok so dia nak kena. Songonon ni. Alanya merah-merah. Halo, sampai dok kena kang kumar dirijen, songonon matangan ni dirijen. Kenapa? Itu sukacita kita Bapak Inang.
Halo. Karena jiwa kita juga perlu dihibur. Ini kan masalah jiwa kita yang gini-gini. Iya dong, sukacita. Maretong-etong kan ayo. Tapi di atas itu semua adalah boita sukacita halani bana marhorja ibagas dirita. Amin Bapak Ibu. Karena kasihnya kita bisa demikian. Kita rasakan kasihnya dalam hidup kita.